Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di dalam pembahasan tentang mandi. Jadi kemarin kita membahas tentang kewajiban mandi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang kesunahan mandi. Di dalam kitab saya disebutkan wasunanuhu sab'ata asyar. Kesunahan mandi itu ada 17. Jadi kalau kewajiban cuma 2, niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh, tetapi kalau sunnahnya ini ada lebih banyak. Di sini disebut 17. Atau bahkan jika kita meneliti lebih lanjut, lebih dari 17. Di sini disebut wasunanuhu sab'ata asyara at-tasmiyah. Yang pertama kita membaca basmalah. Jadi ketika kita hendak memulai mandi, disunahkan untuk membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah di awalnya. Jadi sebaiknya, bukan sebaiknya istilahnya ya. Jadi kalau menurut ajaran Islam, antara tempat wudhu, kemudian tempat mandi dan toilet itu sebaiknya dipisah kalau menurut Islam. Jadi tempat mandi, tempat wudhu itu boleh jadi satu. Tempat mandi, tempat wudhu boleh jadi satu. Tetapi kalau toilet, tempat untuk buang air, itu seyogianya tempat tersendiri. Ini kalau kita merujuk kepada beberapa referensi kitab fikih di dalam syariat Islam. Kenapa kok seyogianya, bukan wajib, cuman seyogianya. Seyogianya itu sunnah. Sunnah itu himbauan, anjuran. Anjurannya adalah toilet itu dibedakan dengan tempat wudhu dan tempat mandi. Alasannya karena toilet itu adalah tempat pembuangan najis. Maka seringkali najis itu belum sempurna dibuang, masih ada sisa-sisa najis, itu akan menjadikan wudhu kita atau mandi kita itu tidak nyaman. Selain tidak nyaman, nanti akan ada cipratan-cipratan dari najis itu yang kembali kepada tubuh kita, dan itu fatal ketika najisnya itu menempel di tubuh kita. Maka panjenengan jika misalnya punya dana yang lebih, kemudian pas mau membuat kamar mandi, maka anjurannya adalah panjenengan untuk toilet sendiri, kemudian untuk tempat wudhu sekaligus tempat mandi tempatnya sendiri gitu. Ini lebih aman. Jadi wudhu itu kita bisa menghadap kiblat. Kita ketika mandi juga di situ, tidak ada najis. Kemudian ketika kita mandi, ketika kita berwudhu, itu kita disunahkan membaca bacaan-bacaan. Misalnya contoh kita melafadzkan niat, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari, atau nawaitu huslal janabati, atau nawaitu huslal akbari, dan sebagainya. Kemudian kita ketika hendak berwudu, ketika kita hendak mandi, disunahkan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan sebagainya. Ada berbagai macam zikir, ada berbagai macam doa-doa yang kita baca ketika kita wudu ataupun ketika kita mandi. Nah,
ketika doa-doa itu kita baca, itu kok posisi kita berada di toilet, maka ini akan menjadi nopo nggih, kita akan tidak disunahkan untuk kita tidak disunahkan zikir di dalam toilet, tidak boleh. Makruh, nah istilahnya makruh, bukan tidak boleh, makruh, tidak dianjurkan. Bahkan dianggap makruh ketika kita membaca basmalah, ketika kita berzikir di dalam toilet. Maka yang terbaik nggih, yang terbaik kalau misal panjenengan punya dana, dan memungkinkan dengan situasi dan kondisi, maka alangkah lebih baiknya apabila kamar mandi itu, kamar mandi tempat wudhu sendiri, kemudian toilet sendiri. Ini lebih baik seperti itu, sempurnanya seperti itu. Tapi misalnya kok jadi satu ya enggak masalah, cuman tidak sempurna, tidak sempurna ketika kita wudhu, ketika kita mandi kok dijadikan satu dengan toilet. Jadi kamar mandi ya tempat wudhu ya toilet, itu tidak sempurna. Alasannya kenapa? Karena ketika kita hendak berwudhu, ketika kita hendak mandi, itu kita disunahkan membaca bismillah, kita disunahkan membaca doa-doa. Padahal posisi kita berada di toilet. Nah, toilet itu kita tidak dianjurkan untuk berzikir, untuk berdoa. Jadi ada kontradiksi. Jadi kita ketika wudhu, ketika kita mandi kok posisinya di toilet, artinya kamar mandi yang plus toilet. Maka kita batin akhirnya. Di bismillah di batin, kita niati ya di batin. Karena posisinya di toilet. Di toilet itu makruh ketika kita berzikir dengan napa jenengane, dengan zikir lisan, makruh. Kemudian wa ghuslul adza sawaun kana tahiron kamaniyin wa mukhatin aw najisan kawadiyin wa madhin. Kemudian kesunahan berikutnya, sebelum kita mandi kita disunahkan untuk membersihkan kotoran. Jadi kotoran apapun sebelum mandi, sebelum mandi. Jadi misalnya contoh ini kasus ini dalam masalah mandi wajib, nggih. Jadi misalnya contoh kita itu kakinya kotor, padahal kita punya kewajiban mandi wajib. Jadi kaki kita yang kotor itu kita bersihkan dulu. Atau tangannya kotor, maka tangannya dibersihkan dulu. Agar supaya apa? Agar supaya nanti ketika kita mandi, air itu bisa kita pastikan bahwa air itu betul-betul telah tersampaikan kepada seluruh tubuh. Jadi baik kotoran itu suci, misal contoh kotoran tak dari tanah, kotoran dari jenengan nembe menapa damel roti dan sebagainya, atau kotoran itu berupa ingus dan sebagainya, atau bahkan kotoran-kotoran yang sifatnya najis. Seperti contoh ada darah, ada nanah dan sebagainya, maka itu harus dihilangkan dulu. Maka bukan harus, kesunahan maka itu dianjurkan untuk dihilangkan dulu. Panjenengan menghilangkan kotoran-kotoran itu semua, kemudian baru kita mandi, agar supaya betul-betul dipastikan bahwa air telah tersampaikan kepada seluruh tubuh. Termasuk misalnya lebar ngecat, kemudian mandi wajib, maka kita harus memastikan cat sudah hilang dari pori-pori kulit kita semua. Atau misalnya dihilangkan dengan thinner atau dihilangkan dengan bensin dan sebagainya. Wa dzalika idza kanat an-najasatu ghairu mughalladhah wa kanat hukmiyah aw ainiyah lakin tazulu bi ghuslatin wahidah amal ainiyah. Kemudian apabila di dalam tubuh kita, di tubuh kita itu ada najis, kemudian kita ingin mandi, janjane sudah cukup ketika kita mandi, kemudian pada saat kita mandi itu kita bisa menghilangkan najis itu sudah cukup.
Tapi ada kesunahan, yaitu kesunahannya kita menghilangkan najis itu. Kotoran-kotoran najis itu kita hilangkan dulu, baru kita mandi. Ngoten aturannya. Kemudian wal wudu wa taslis. Kesunahan berikutnya, sebelum kita mandi, kita disunahkan untuk berwudu. Jadi napa jenenge, kita mau mandi nggih, itu kita disunahkan berwudu nggih, wudu seperti biasa. Jadi paling afdol wudu itu, wudu sunnah ketika kita mau mandi itu diletakkan sebelum mandi, dan paling afdol. Tapi misalnya kok di tengah-tengah mandi kita wudu, itu juga boleh, artinya tetap kita mendapatkan kesunahan wudu itu. Atau bahkan setelah kita selesai kemudian kita berwudu, itu kita tetap mendapatkan kesunahan wudu. Jadi mandi itu sempurna, artinya ganjarani sempurna, pahala sempurna, itu jika kita juga ditambahi dengan wudu. Jadi wudu itu sebagai penyempurna. Wa taslis itu kita mandi itu dibilas 3 kali. Jadi kesunahan nih, kesunahan dibilas 3 kali. Jadi misalnya sekali bilas, kemudian setelah bilasan pertama kita kasih sabun merata di seluruh tubuh. Kemudian bilasan kedua untuk menghilangkan sabun, sudah hilang semua sabun. Kemudian ditambahi yang terakhir, bilasan terakhir. Nah, itu adalah sempurna nih, 3 kali sempurna nih. Tapi seandainya kok cuma 1 kali tok misalnya, itu sah-sah saja. Mandi hanya cuma 1 kali, bilas itu sah-sah saja. Kemudian wa takhlil lisyari. Kemudian kita punya rambut, nggih, itu disunahkan kita di sela-sela nih. Artinya rambutnya itu di napa jenenge, pakai jari-jari tangan nggih. Pakai jari-jari tangan, rambutnya kita itu di napa, di sela-sela nih ngeten. Agar kita bisa memastikan bahwa air itu betul-betul meresap kepada semua bagian rambut. Kita napa? Di sela-sela nih pakai jari. Wal asobi bil ma' qabla ifadatihi. Kemudian kita juga disunahkan untuk nyela-nyelani jari-jari tangan, jari-jari kaki, ngoten di sela-sela nih ngeten. Sela-sela nih agar kita betul-betul itu memastikan bahwa air itu benar-benar tersampaikan kepada semua pori-pori, bahkan sampai kepada sela-sela jari tangan, jari kaki. Kemudian wal bida'ah bisyaqil aiman wa bi'a'la badani. Kesunahan berikutnya, kita disunahkan untuk yang pertama kali dibasuh adalah yang bagian kanan. Ini sunah. Apabila jenengan bisa mempraktekkan ya bagus sekali. Tapi seandainya tidak bisa ya tidak apa-apa, tidak masalah, karena cuma statusnya cuma sunnah. Jadi yang pertama kali kanan, kemudian selain yang kanan itu dari atas dulu, dari kepala bagian kanan, terus mandap sampai kaki kanan. Setelah itu dari atas lagi yang kiri, kemudian ke bawah. Niku sing sempurna. Tapi nek jenengan sulit mempraktekkan ya tidak masalah. Karena cuma statusnya sebagai kesunahan. Kemudian wadalku, kita menggosok-gosokkan tangan, atau misalnya contoh pakai spon nggih, untuk digosok-gosokkan ke seluruh tubuh. Jadi wajah, rambut, sampai semua pori-pori kulit semua digosok-gosok, itu sunah. Jadi misalnya ono wong piyambake adus kaya adus bebek misalnya. Dia nyemplung di kolam renang atau nyemplung di sungai, cemplung. Setelah selesai dia nyemplung, kemudian air sudah jelas teraliri semua pori-pori kulitnya, kemudian dia mentas dari sungai. Kemudian diandu iem pun cekap untuk untuk dia katakan sebagai sah. Untuk dikatakan sebagai sah itu sudah sah.
Tetapi kan kita jika ingin sempurna maka digosok-gosok. Itu hukumnya sunnah gosok-gosok. Wa tawajjuh lil qiblah. Kemudian kalau sempurna lagi, kita ketika mandi itu atau berwudu juga sama, itu kita menghadap ke kiblat. Jadi sempurna madhep kiblat. Wa kanuhu bimahallin la yanaluhu rasyasun. Kemudian kesunahan berikutnya adalah kita berada di posisi atau di tempat yang tidak terlalu nyiprat-nyiprat air. Jadi posisi tidak terlalu nyiprat air ini mungkin dengan cara kita mandi itu tidak berdiri tapi jongkok misalnya. Jadi airnya tidak nyiprat-nyiprat kemana-mana karena ditakutkan tadi akan ada najis yang ikut terciprat-ciprat itu. Disunahkan lagi wasatru fil khalwat. Kita disunahkan untuk menutupi walaupun itu di dalam kamar mandi yang tidak ada orang. Jadi disunahkan ditutup. Jadi kalau laki-laki ya pakai sarung lah misalnya. Sunah nih sunah walaupun di dalam kamar mandi tidak ada yang melihat. Atau seorang perempuan ya napa pripun pakai penutup itu sunai kayak gitu. Soalnya begini nggih. Jadi di dalam kamar mandi atau di dalam toilet itu adalah makwal jin, tempatnya bangsa jin. Jadi jin-jin itu malah justru bertempat tinggal di kamar mandi atau toilet. Nah, ketika kita walaupun sudah memastikan secara lahiriahnya kita sudah memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa ngintip, tidak ada orang yang bisa melihat, tetapi kita pada posisi itu kita tidak bisa menutup dari pandangan jin jika kita telanjang. Kita tidak bisa menutup dari mata-mata jin itu. Maka alangkah baiknya ini disunahkan di sini adalah kita memakai pakaian, artinya walaupun mandi itu di dalam kamar mandi tetap kita pakai rangkepan gitu, pakai rangkepan. Agar supaya kita bisa menutup dari mata jin itu. Nah, atau misalnya contoh paling tidak kita bisa memastikan ketika panjenengan misalnya mandinya itu kok tidak di tempat biasa, artinya tidak di rumah, tapi kita mandinya itu ketika berkunjung ke rumah teman, berkunjung ke rumah saudara dan sebagainya, dengan pada saat acara di mana dan sebagainya, KKN misalnya contoh, atau pas anak kuliah kan KKN, maka lebih baik kita memakai rangkepan. Karena apa? Karena jin itu bisa melihat, dan ketika jin itu bisa melihat, maka jin itu nanti bisa jadi bahasa Jawa ini kesengsem, jatuh cinta. Maka kemudian jin itu nemplok. Maka sering terjadi seorang perempuan ketika dia itu memasuki sebuah daerah, misalnya contoh KKN misalnya contoh ketika pelatihan yang nginep. Ini kadang enten beberapa orang yang kerasukan jin. Nah ini bisa jadi karena itu. Karena ketika mandi mboten rangkepan, kemudian dilihat oleh jin dan jin itu seneng. Jin itu jatuh cinta, akhirnya merasuki. Dan tidak mboten diculki, tetap jin itu mengikuti saja. Nah ini perlu kita ketahui. Atau setidaknya ketika kita masuk ke kamar mandi kita berdoa, yaitu doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Jadi ya Allah Gusti, aku berlindung kepada Engkau wahai Allah, minal khubuthi wal khoba'ith, dari setan-setan wanita dan setan-setan laki-laki. Karena memang doa itu adalah doa masuk kamar mandi, tapi doa itu adalah meminta pertolongan, perlindungan dari Allah dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Karena memang
toilet, kamar mandi itu adalah tempat mereka. Dan kita masuk di lingkungan mereka. Nah, kita berdoa. Jadi ada usaha lahiriah, yaitu dengan cara kita mandi. Ketika kita mandi, kita pakai rangkepan. Usaha batiniah, ketika kita masuk kamar mandi, itu kita pakai doa. Sebelum masuk kamar mandi, kita pastikan pakai doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'is. Kemudian baru kita masuk. Ketika kita masuk, yang pertama kali kita langkahkan kakinya adalah kaki kiri. Itu agar kita menjaga dari pandangan jin. Kemudian waja'lul ina alwasi an yaminih wadiki an yasari watalkul isti'anah ilalu udrin. Kemudian kita tidak usah membutuhkan bantuan orang lain. Jadi ada dari beberapa kalangan orang-orang sing napa nggih wong sing sugih duit lah, ketika mandi saja butuh untuk dilayani. Nah, ini tidak baik. Ketika wudhu butuh dilayani, tidak baik. Jadi ketika kita wudhu, ketika kita mandi, sebaiknya kita sendiri. Tidak usah minta dilayani apabila memang ada uzur sakit misalnya, atau karena memang lansia. Ini tidak masalah. Wasyadatani akhirah. Kemudian setelah kita selesai mandi, kita disunahkan berdoa seperti doa wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, tekani rampung Allahumma ij'alni dan sebagainya. Itu panjenengan disunahke. Jadi doa setelah wudhu itu juga panjenengan baca ketika jenengan selesai dari mandi. Itu jenenge doa yang terbaik itu. Kemudian wal madmadoh, ketika kita mandi kita disunahkan juga kumur-kumur. Tidak wajib nggih, mandi itu tidak wajib kumur-kumur, tapi disunahkan. Jadi alangkah baiknya lagi ketika mandi itu tidak cuma kumur-kumur tapi juga siwak. Siwak itu bisa jadi panjenengan sikat gigi nggih. Sikat gigi. Jadi ketika mandi juga sekalian sikat gigi, tidak cuma kumur-kumur. Wal istinsyak, juga disunahkan ketika mandi kita istinsyak. Istinsyak itu apa? Kita membersihkan bagian hidung. Kita membersihkan bagian hidung itu juga kita bersihkan. Istinsyak itu secara bahasa artinya kita mengambil air dimasukkan ke hidung, diserot, hidung diserot. Itu artinya kita juga membersihkan hidung. Jadi ketika mandi juga membersihkan hidung. Wahuma sunnatani mustaqillatani ghairul latani fi wudhu'i. Wa kaunu ma'il husli so'an in kafahu. Kemudian kita juga disunahkan agar supaya penggunaan air itu tidak israf. Kita menggunakan air terus cukupnya. Syukur ngirit. Walaupun pada saat airnya banyak melimpah. Tapi kita disunahkan agar supaya cara menggunakan air itu tidak israf. Tidak terlalu berlebihan. Jadi alon-alon. Alon-alon, cara menggunakan airnya tidak berlebihan, tapi juga tidak terlalu ngirit. Jika terlalu ngirit, nanti ditakutkan tidak sah mandinya karena tidak tersampaikan seluruh airnya kepada seluruh tubuh. Wa ta'ahudu simakhaini wa huduril jildi. Kita juga disunahkan agar supaya ngeresiki somakhain. Somakhain itu kuping, nggih. Kuping itu punya bolongan kuping atau lempitan-lempitan kuping. Kuping kita bersihkan ketika kita mandi. Jadi kuping bagian dalam, kemudian bagian atas ini juga diresiki semua, dibersihkan semua. Itu sunnah. Jadi ketika kita ngaji, khususnya dalam urusan mandi ini, kita akan melihat
bahwa Islam itu begitu memperhatikan tentang kebersihan. Sampai mandi saja itu kesunahannya banyak sekali, dan itu semua urusan kebersihan badan. Wa hudunul jildi, dan lempitan-lempitan kulit. Jadi kulit itu kan punya lempitan-lempitan. Nek sing kering ora patek kathah nggih. Nek sing kering mboten patek kathah lempitan-lempitan. Tapi nek sing mohon maaf sing gemuk nggih, sing gemuk, sing gendut niku lempit-lempitane kathah niku. Niku harus napa diteliti juga. Karena terkadang koyok-koyok wis resik nggih. Jebul ting lempitan weteng misalnya. Ting lempitan weteng itu masih ada. Maka ini perlu adanya perhatian. Di syariat juga, di fikih juga disebutkan ketika kita mandi, alangkah baiknya kita juga memperhatikan bagian-bagian itu. Misalnya contoh weteng, misalnya contoh bagian tangan di sini, tangan yang ada lempitane, misalnya contoh malih gulu, bagian leher ada lempitan dan sebagainya. Artinya kita betul-betul memastikan, dan juga jangan lupa juga lempitan-lempitan di bagian pusar. Di bagian pusar itu kita juga harus membersihkan. Itu juga harus kita bersihkan ketika kita mandi. Jangan sampai di situ masih kotoran itu banyak dan menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi Islam itu begitu luar biasa di dalam memperhatikan urusan kebersihan umatnya. Sampai mandi saja ini dibahas dengan begitu terperinci. Dan itu semua ada dalilnya, semua itu ada dalilnya. Dalil dari Rasulullah, dalil dari pangandikane Kanjeng Nabi, dalil dari perbuatan-perbuatan Rasulullah, itu semuanya ada dalilnya. Kemudian yang terakhir, wa makruhatul husli wal wudu arba'ah. Kemakruhan mandi dan kemakruhan wudu itu ada 4. Jadi suatu yang dianggap makruh ketika wudu, ketika mandi ada 4. Al-israf fil ma', wa huwa akhdhul ma' ziyadatan amma yakfi al-udwa wa ilam yazid ala salas walau bisyatti nahrin. Yang pertama yang dianggap makruh adalah israf. Kita terlalu berlebihan dalam penggunaan air. Kita terlalu berlebihan dalam menggunakan air. Janjane ketika kita menggunakan air misalnya 1 galon misalnya. 1 galon kok cukup. 1 galon kok cukup, dan itu sudah ketika wudu contohnya. Wudu pakai air 1 galon, kok cukup. Artinya ketika kita membasuh wajah sudah 3 kali, kumur-kumur 3 kali, kemudian membasuh tangan sudah 3 kali dan seterusnya, 3 kali, kok cukup 1 galon, maka tidak perlu kita butuh lebih dari 1 galon, itu tidak perlu. Jadi alangkah baiknya kita bijak dalam menggunakan air. Karena air ini adalah merupakan sumber daya alam. Walaupun sumber daya alam yang terbarukan, artinya ada terus, karena kita di Indonesia khususnya di Jumo ini kan banyak air. Kecuali nek posisi kita pada saat ini rada angel banyune, maka alangkah baiknya, dan itu sunnah, kita menggunakan air itu bijak, walaupun dalam urusan berwudu, dalam urusan mandi. Jadi alon-alon, mboten usah terlalu gabyur, alon-alon, sidik-sidik, agar kita terbiasa untuk menggunakan air dengan secukupnya. Di sini dikatakan walau bisa tinaharin, bahkan ketika kita berwudu, dan kita berwudunya itu di pinggir laut, di pinggir sungai yang besar. Kita berwudunya itu di pinggir sungai yang besar, itu tetap kita disunahkan untuk mengambil airnya, berwudunya, mandinya itu secukupnya. Walaupun nanti airnya juga kembali kepada sungai tadi. Misalnya ting sendang sing banyune akeh musim hujan misalnya. Tetap kita disunahkan
Untuk mengambil air itu secukupnya, secukupnya, jangan terlalu banyak, cukupnya, jangan terlalu berlebihan. Saya punya guru, nggih, walaupun bukan guru ngaji yang saya mulazamah dari Mesir, namanya Syekh Yusri Jabr. Saya bertemu berkali-kali dengan beliau. Beliau adalah seorang profesor di dalam bidang ilmu hadis, juga seorang doktor dalam ilmu bedah, termasuk anggota dokter asosiasi dokter bedah dunia dari Mesir, namanya Syekh Yusri Jabr. Beliau mengatakan bahwa Islam itu sangat luar biasa di dalam memperhatikan urusan kebersihan, yaitu khususnya di dalam urusan air. Kita dilarang untuk memakai air itu dengan boros, dengan berlebihan. Alasannya karena di tubuh manusia itu terdapat bakteri-bakteri baik. Di tubuh manusia itu ada bakteri-bakteri baik. Jika kita terlalu boros menggunakan air, jika kita terlalu berlebihan, gosok yo berlebihan, pakai napa jenengane, sabun juga berlebihan, kebersihan kita berlebihan, maka bakteri baik itu justru akan menghilang juga. Ketika kita terlalu boros memakai air, maka bakteri baik itu juga akan hilang. Nah, maka itu bahaya, justru akan menjadikan wong saya masuk angin, gampang masuk angin. Maka kita bisa melihat ono wong adus kesuwen. Nggih. Adus kesuwen. Maka dia gampang masuk angin. Karena bakteri baiknya hilang. Jadi tidak cuma kedinginan tok. Tapi nek adus kesuwen, bakteri baiknya dia hilang. Ketika bakteri baiknya hilang, maka akan sangat rentan sekali dia kena penyakit, mumet, demam dan sebagainya. Karena bakteri baiknya sudah ikut hilang, ikut hanyut dengan air tadi. Jadi kita harus bijak menggunakan air, baik berwudu, mandi, jangan terlalu. Termasuk mandi terlalu banyak, misalnya sedina ping 4, sedina ping 5 misalnya. Ya itu marake masuk angin. Karena itu bakteri baiknya hilang. Atau misal contoh sehari 3 kali misalnya. Tidak baik. Ya 2 kali itulah, kecuali memang kita butuh sampai 3 kali misalnya. Butuh sampai 3 kali. Yo kita 2 kali itu sudah baik. Nah, terlalu banyak kita menggunakan air, bakteri baiknya justru akan menghilang dan menjadikan manusia itu rentan terhadap penyakit. Wa ziyadah ala salas idza kanat mutayaqqanah wa kana al-ma' mamlukan lah mubahan. Fa in kana mauqufan haruma. Wa la yukrahu fil wudu ghuslu ra'si wa in kana al-aslu mashahu li annahu al-katsir fi af'alil wudu ittasulu bin nadhafa. Yang kedua, kita di dalam berwudu itu disunahkan jangan melebihi 3. Ketika membasuh, baik mandi maupun berwudu sama, jangan melebihi 3 kali. Melebihi 3 kali hukumnya makruh. Misalnya contoh, membasuh wajah sampai 4 kali, membasuh wajah sampai 5 kali, hukumnya makruh. Yaitu 3. 3 itu paling proporsional 3. Jadi jangan melebihi 3. Wa naqsu anha walau ihtimalan ila lihajatin kabardin. Atau juga kita kurang dari 3. Kurang dari 3 kali itu juga hukumnya makruh. Ketika kita mandi, ketika kita wudu, khususnya wudu nggih. Nek mandi ngeten karena memang mungkin dingin dan sebagainya. Ketika kita wudu itu kita proporsionalnya 3 kali itu. Nek kurang dari 3 kali itu kita masih dianggap kurang dan hukumnya makruh, baik 1 kali atau 2 kali itu makruh. Dan
Tetapi jika ada keadaan-keadaan atau situasi tertentu, misalnya contoh kita wudhu, ketika kita berwudhu dilalah qomat, dilalah qomat, maka kita secukupnya saja, sing sekiranya wudhu sah, cukup 1 kali misalnya, asalkan wudhunya itu sudah sempurna, 1 kali, karena kita ngoyak ben boten ketinggalan jamaah, itu bisa. Atau contoh karena dingin, beberapa hari yang lalu kita mengalami cuaca yang sangat dingin, wudhu subuh adem pol misalnya, anyes banget, maka sekali tidak masalah, karena memang kondisi saat itu sangat dingin. Atau masuk angin, kita masuk angin sakit, 1 kali cukup, tidak masalah. Tapi kalau kondisi kita dalam kondisi yang sempurna, kemudian cuaca juga oke, seperti sekarang ini, saat ini kan anget, anget, maka yuk 3 kali, 3 kali kita wudhu, mulai dari membasuh kedua telapak tangan, kemudian kita berkumur, kemudian kita membersihkan hidung, dan seterusnya sampai membasuh kaki, itu kita disunahkan sampai 3 itu, proporsional 3. Wa fi'lu dzalik lil junub fi ma'in raqitin walau katsiran bila udrin bi ayatawaddoa aw yaghtasila wa huwa waqifun fihi idza kana fi ghairil masjid wa ila haruma min haitsul muqtu fihi. Kemudian kita juga dimakruhkan ketika kita berwudu, ketika kita mandi, itu kita membuang airnya itu di air yang tidak berjalan, artinya airnya mambet, airnya tidak mengalir. Contoh ngeten. Jadi napa nggih? Kita ketika wudhu, ketika kita mandi, airnya kita buang di tempat yang tidak mengalir. Di tempat yang tidak mengalir. Maka ini hukumnya makruh. Seharusnya apa? Seyogianya apa? Kita ketika mandi, ketika wudhu, airnya itu mengalir dan hilang. Mengalir dan hilang. Bukan napa jenengane, bukan menjadi kolam. Itu yang terbaik. Karena apa? Karena apa? Karena ada hikmah. Hikmahnya mungkin hikmah itu kan kita meraba. Hikmahnya itu apa? Yaitu mungkin pada saat dulu di Madinah itu saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu Madinah itu terkenal adanya penyakit-penyakit yang menjangkit orang-orang yang pendatang dari luar Madinah ke Madinah. Jadi ada penyakit yang menjangkit pendatang baru. Nah, kemudian oleh para ulama itu diteliti. Ternyata penyakit itu berasal dari nyamuk. Dari nyamuk. Nah, cara saniki nyamuk malaria. Dan nyamuk-nyamuk itu asalnya adalah dari air yang menggenang. Di mana pada saat itu di Madinah mayoritas profesi yang ada di Madinah itu adalah petani. Dan petani mereka itu adalah petani kurma. Nah, kurma itu butuh air. Nah, orang-orang Madinah itu sering mengairi kurma itu sampai menggenang. Nah, ketika menggenang, otomatis nyamuk-nyamuk ini akan bertelur di air yang menggenang itu, dan muncullah bintik-bintik nyamuk dan semakin banyak nyamuknya. Akhirnya ada nyamuk malaria. Nah, ternyata dari situ juga memunculkan ini sebuah hukum, kita tidak boleh untuk membuang air yang menggenang, membuang air di tempat yang menggenang.